Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jonathan Lidya Ramadan. Di dalam video ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester dari mata kuliah pengelolaan data terdistribusi kelas R02. Soal pertama yaitu apakah yang dimaksud dengan middleware? Middleware adalah perangkat lunak komputer yang menghubungkan komponen atau aplikasi perangkat lunak. Perangkat lunak ini terdiri dari serangkaian layanan yang memungkinkan beberapa proses berjalan pada satu atau lebih mesin untuk berinteraksi. Sebutkan tipe-tipe dari middleware. Tipe-tipe dari middleware. Yang satu ada Office kita, menghubungkan satu sistem dengan sistem lain di dalam suatu jaringan dapat dilakukan memanfaatkan teknologi middleware. Namun memahami middleware terkadang bisa jadi sulit. Akan tetapi dimungkinkan dengan melihat tipe-tipe tertentu yang akan dibuat untuk integrasi berbagai layanan cloud. Yang kedua, Message Oriented Middleware atau MOM. Middleware yang berorientasi pada pesan adalah satu jenis middleware yang paling banyak digunakan. Infrastruktur perangkat lunak atau perangkat keras ini yang mendukung penerimaan dan pengiriman pesan melalui aplikasi terdistribusi. Penyebaran aplikasi melalui berbagai platform dan pembuatan aplikasi perangkat lunak yang terdiri dari banyak sistem operasi dan protokol jaringan menjadi lebih mudah. Yang ketiga ada objek middleware. Dalam komputasi terdistribusi, objek middleware juga disebut broker, permintaan yang mengontrol komunikasi antara objek. Tipe middleware ini dapat melakukan panggilan program yang dilakukan dari satu komputer ke komputer lain melalui jaringan komputer serta mengirim objek dan permintaan melalui sistem berorientasi objek. Yang keempat, Remote Procedure Call atau RPC middleware. Ini adalah protokol tanpa rincian jaringan yang digunakan oleh suatu program untuk memanggil layanan dari program lain yang berlokasi di komputer lain. Ini digunakan untuk melakukan transfer data dengan sinkronisasi maupun membatalkan sinkronisasi data antara aplikasi atau sistem. Yang kelima, database middleware. Database middleware adalah jenis middleware yang paling luas dan dikenal luas. Database middleware memungkinkan akses komunikasi langsung dengan database dengan melakukan interaksi langsung dengan mereka. Ini digunakan sebagai mekanisme untuk mengekstrak informasi dari basis data lokal atau jarak jauh oleh pengembang. Selanjutnya, transaksional middleware. Middleware transaksional berarti teknologi yang memperkuat kerja transaksi elektronik dalam latar belakang bercabang. Contoh terbaik adalah Transaction Product Monitors atau TPM yang telah ada di pasar selama lebih dari 30 tahun. Selanjutnya ada robotic middleware. Robotika middleware adalah middleware yang digunakan untuk membangun sistem perangkat lunak kontrol robot yang luas. Ini dideskripsikan sebagai lem perangkat lunak karena membuatnya lebih mudah bagi pembangun untuk fokus pada bidang masalah tertentu. Selanjutnya, middleware integrasi. Operasi aplikasi integrasi, eksekusi, pemantauan, dan layanan rutin untuk komunikasi ditawarkan oleh sistem perangkat lunak yang dilambangkan oleh integration middleware. Ini juga bertindak sebagai alat untuk integrasi data atau proses. Berikut adalah manfaat yang diberikan middleware. Yang pertama, pada sistem yang terdistribusi maka dapat dijalankan dua buah platform atau aplikasi secara bersamaan. Yang kedua, dapat melakukan komunikasi pada aplikasi yang berjalan di platform berbeda. Yang ketiga, adanya transparansi pada seluruh jaringan sehingga dapat menyediakan interaksi dengan layanan atau aplikasi lainnya. Dalam dunia teknologi informasi, middleware sebagai salah satu software yang dibuat untuk menghubungkan beberapa proses pada satu atau lebih mesin agar bisa saling berinteraksi di suatu jaringan. Lanjut ke soal 2. Soal 2, dalam mempelajari SQL kita
mempelajari istilah DDL dan DML. Silakan Anda menjelaskan apa pemahaman dari istilah tersebut. Yang pertama, DDL, Data Definition Language. Perintah dasar yang pertama adalah Data Definition Language yang biasa disingkat DDL. Perintah dasar ini sebenarnya merupakan perintah paling mendasar dari bahasa SQL. Tujuannya untuk membuat struktur sebuah database. Kemudian perintah dasar DDL masih diberikan lagi dalam setidaknya 5 jenis perintah. Ini bisa kita lihat di bawah ini. Yang pertama, perintah create. Sebuah perintah yang bisa kamu gunakan ketika membuat sebuah database yang baru, baik itu berupa table atau sebuah kolom baru, atau kamu bisa membuat query dengan contoh create database nama underscore database. Perintah kedua adalah perintah alter. Bisa digunakan ketika seorang ingin merubah struktur table yang sebelumnya sudah ada, atau bisa jadi dalam hal ini adalah seperti nama table, penambahan kolom, mengubah atau menghapus kolom, serta menambahkan atribut lainnya. Yang ketiga ada rename. Dapat kamu gunakan untuk mengubah nama di sebuah table ataupun kolom. Bila kamu menggunakan perintah ini, maka query-nya menjadi rename table, nama table lama to nama table baru. Yang perintah keempat adalah perintah drop. Bisa kamu gunakan untuk menghapus baik itu berupa database table maupun hingga index. Yang kelima, perintah show. Perintah DDL ini digunakan untuk menampilkan sebuah table yang ada atau yang sudah kita buat dari sebelumnya. Selanjutnya data manipulation link, 3G atau DML. Berikut pengertian DML adalah seperti namanya, perintah dasar SQL ini bertujuan untuk memanipulasi data yang ada dalam sebuah database. Perintah DML juga terbagi ke dalam 4 jenis, yaitu ada perintah insert. Kamu bisa menggunakan perintah ini untuk memasukkan sebuah record baru di dalam sebuah table database. Yang kedua, perintah select. Pada perintah ini kamu dapat menggunakannya dan menampilkan atau mengambil sebuah data pada table. Data yang diambil pun tidak hanya terbatas pada satu jenis saja, melainkan lebih dari satu table dengan memakai relasi. Perintah ketiga, perintah update. Ini dapat kamu gunakan ketika ingin melakukan pembaruan data di sebuah table. Contohnya, jika ada kesalahan kita memasukkan sebuah record, kamu tidak perlu menghapusnya dan bisa memperbaiki menggunakan perintah ini. Yang berikut yang keempat, perintah delete. Perintah DML ini digunakan ketika kamu ingin menghapus sebuah record yang ada dalam sebuah table. Lanjut ke nomor 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan database recovery. Data recovery atau pemulihan data adalah proses penyelamatan atau recovering data yang tidak dapat diakses atau hilang atau rusak atau terformat dari penyimpanan sekunder. Media removable atau file bila data yang tersimpan di dalamnya tidak dapat diakses dengan cara biasa. Dalam dunia database pasti pernah mengalami kegagalan mengakses. Dan berikut ini adalah penyebab kegagalan pada database. Crash adalah suatu failure atau kegagalan dari suatu sistem. Penyebab dari kegagalan adalah yang pertama, disk crash, informasi yang ada di disk akan hilang. Yang kedua, power failure, informasi yang disimpan pada memori utama atau register akan hilang. Yang ketiga, software error, output yang dihasilkan tidak betul dan sistem database-nya sendiri akan memasuki suatu kondisi yang tidak konsisten. Jenis kegagalan. Yang pertama, kegagalan sistem. Kegagalan yang memengaruhi semua transaksi yang sedang berjalan tetapi tidak merusak database secara fisik. Contoh sistem error atau software error. Kegagalan media. Kegagalan yang merusak database dan semua transaksi yang sedang berjalan pada saat itu. Contoh head crash. Berbagai kemungkinan yang harus diantisipasi. Yang pertama, gangguan listrik, kerusakan disk, kesalahan perangkat lunak, pengaksesan oleh orang yang tidak berhak,
Yang kelima, dua pengguna atau lebih mengubah data yang sama. Selanjutnya, fasilitas recovery. Fasilitas recovery di dalam DBMS adalah backup mekanis, membuat backup database dan log file secara periodik. Kemudian logging facility, mencatat semua transaksi yang sedang berjalan. Selanjutnya ada checkpoint facility, synchronization point antara database dengan transaksi log file. Selanjutnya recovery manager, mengizinkan sistem untuk merestore database ke kondisi yang tepat. Berikutnya ada sejumlah kontrol yang disediakan oleh DBMS. Yang pertama, pemulihan atau recovery, yang kedua pengamanan atau security, yang ketiga integritas atau integrity, yang keempat konkuresi atau konkuresi. Berikutnya soal 4, apa saja prosedur dalam recovery dan restart data. Rangka-rangka recovery data. Yang satu, pengecekan awal hard disk. Cara merecovery data harusnya mengikuti langkah-langkah atau tahapan sesuai dengan kebijakan. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah membawa hard disk kepada pembenarnya. Kemudian akan dilakukan pengecekan. Setelah pengecekan selesai, langsung kita ke proses recovery. Kemudian melakukan proses recovery atau pemulihan data secepat mungkin. Lama tidaknya proses pemulihan ini dilakukan tergantung dari jenis kerusakan. Jika dirasa kerusakan cukup berat, biasanya teknisi meminta waktu beberapa hari mengerjakan sampai selesai. Berikut cara factory reset di Windows 10. Yang pertama, tekan tombol Windows dan pilih setting. Yang kedua, kemudian pilih update and security. Yang ketiga, lalu pilih recovery pada bar navigasi di sisi kiri. Yang keempat, setelah itu klik get started untuk reset PC. Yang kelima, pilih keep my files atau remove everything sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam, jika Anda memiliki satu hard drive, Anda diberikan opsi only the drive Windows 10 is installed atau all disk drive. Yang ketujuh, jika Anda memilih menghapus semuanya, pilih salah satu dari dua opsi yang tersedia seperti choose remove my files dan remove files and clean the drive. Choose remove files ini adalah merupakan proses reset yang lebih cepat, namun opsi ini kurang aman karena adanya potensi karena file yang dihapus masih bisa dipulihkan. Sedangkan remove files and clean the drive akan memakan waktu lebih lama untuk menjalankan selama beberapa jam, sebab proses ini memeriksa dan membersihkan file secara menyeluruh, sehingga orang lain sulit untuk merecovery file yang telah dihapus tersebut. Jika Anda berencana menjual PC Windows 10 Anda, maka opsi ini akan menjadi pilihan yang lebih aman. Yang kedelapan, selanjutnya Microsoft akan diberitahu bahwa factory reset ini menganjurkan Anda untuk menginstal ulang Windows 10. Setelahnya, Anda tidak bisa kembali ke versi lama. Langsung saja kita next, klik reset, dan biarkan prosedurnya berjalan. Proses ini membutuhkan waktu 30 menit, maka beberapa jam tergantung opsi yang Anda pilih. Ya, begitu dari jawaban ulangan akhir semester saya. Jika ada kata-kata yang kurang bisa dipahami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.